dua. Di Cirebon terdapat sebuah kampung yang disebut sebagai Kampung Arab. Di kampung ini berdiri sebuah masjid bersejarah yang dinamakan Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan yang terletak pada Jalan Panjunan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, merupakan situs budaya yang kaya akan sejarah dan keindahan arsitektur yang unik. Masjid Merah Panjunan itu didirikan pada tahun 1480 oleh Pangeran Pasarean atau dikenal dengan Syarif Abdurrahman. Bangunannya memang tak menyerupai masjid pada umumnya, lebih mirip bangunan Jawa yang kental akan suasana Hindu. Tak hanya itu, ornamen piring-piring Tiongkok ikut serta menghiasi dinding Masjid Merah ini. Karena inilah Masjid Merah disimbolkan sebagai akulturasi budaya. Kenapa sih pada namain Masjid Merah itu? Sebelum masjid dinamakan Masjid Merah, itu dinamakan Masjid Al-Atiyah. Nah, karena di sini pembuatannya lebih dominan dengan bata merah, penyebutan dari masyarakat akhirnya Masjid Bata Merah. Gitu. Sekarang banyak orang yang menyebutnya itu Masjid Merah. Pembangunan Masjid Merah Panjunan ini berkaitan erat dengan migrasi keturunan Arab pada abad ke-15. Jadi ada 2 orang dari Baghdad yang bernama Syarif Abdurrahim dan Syarif Abdurrahman. Yang keduanya itu datang ke Cirebon dan kemudian berguru kepada Syekh Nurjati. Oke. Nah, kemudian pada saat itu kekuasaan di Cirebon masih dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana kemudian meminta kedua orang ini untuk membantu beliau dan mendirikan tidak hanya masjid, namun mendirikan daerah gitu. Ada Panjunan ya kalau nggak salah. Syarif Abdurrahman itu nanti mendirikan pemukiman Panjunan, sedangkan Syarif Abdurrahim mendirikan pemukiman Kejaksan. Di masjid ini Pak masih digunakan? Masih sampai sekarang masih aktif. Cuma di sini tidak dipakai untuk Jumat. Iya. Tadi soalnya kita kesini dulu Pak, niat mau Jumatan tuh. Memang di sini kita masih mengikuti pakem ya, aturan dari keraton. Jadi memang dulu itu kan sebenarnya masjid yang pertama di Cirebon. Setelah ini barulah dibuat untuk Santa Prasa. Nah, Tapi setelah Pak dulu pernah pakai Jumatan. dulu awal sebelum adanya Cita Rasa. Nah, setelah Cita Rasa berdiri di sini ya dipakai. Makan secara agama pun Indonesia. Di bagian utama dalam masjid memiliki 17 pilar utama yang menandakan jumlah keseluruhan rakaat sholat 5 waktu. Tiang Masjid Merah yang berjumlah 17 menandakan jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Pilar-pilar yang tersambung itu sama sekali tidak menggunakan alat perekat seperti paku atau semacamnya. Namun demikian, pilar-pilar kayu itu terlihat sangat presisi, terukur, dan kokoh hingga saat ini. Keunikan lain dari struktur bangunan adalah bagian atap
yang menggunakan genteng tanah warna hitam dan hingga kini masih dijaga keasliannya. Setiap langkah di dalam masjid ini seperti menyusuri lorong waktu, mengajak kita merenung pada masa lalu yang penuh tempat ibadah atau sarana ibadah. Seiring berjalannya waktu, masjid terutama kaitannya dengan Manjunan yang Masjid Merah tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, namun masjid itu difungsikan untuk sesuatu hal yang lain. Misal untuk berdakwah. Dakwah itu dalam artian di situ ada pengajian, kemudian dipakai untuk, kalau bahasa kerennya, legitimasi para wali. Ya, ketika para wali itu kemudian mereka harus berdakwah ke tempat yang lain, maka stempel kewaliannya itu katanya dilakukan di Masjid Panjunan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, tempat legitimasi. Artinya fungsinya itu tidak hanya sebagai sarana ibadah, namun sebagai sarana sosial, politik, budaya. Ini ada 2 ruangan. Ruang utama sebenarnya di dalam. Iya. Di sini ada lagi, Pak. Ada di dalam. Tapi ya, itu khusus. Pintu terus seperti buka cuma dalam 1 tahun 3 kali. Kalau boleh tahu itu pas apa tuh, Pak? Di saat Idul Fitri, Idul Adha, sehingga Maulid Nabi. Digunakan ya Pak itu? Ya, Digunakan atau dibuka dulu? dibuka saja. Di situ di dalam itu ada mimbar yang asli dari zaman Syekh Abdul Rahman. Jadi pintunya ya, ada 3, 1 samping, 2, 3, samping. Jadi 3 kali dalam 1 tahun ini 3 kali dibuka. Jadi sehari-hari dipakai yang di ruang sini. Jadi dulu itu kan ini memang masih di aset-aset keraton kan ya. Aset keraton, dan pihak keraton sudah menyerahkan kepada masyarakat. Nah, ini dikelola dengan DKM. Udah ada ya Pak terbentuk DKM? Sudah ada. Untuk kegiatan juga setiap malam Kamis Ada. rutin, ada acara untuk tahunannya, acara maulidnya ada, acara Ramadannya ada. Ada satu istilah makalah dalam bahasa Arab, malam ya'raf tarikhahu lam ya'raf nafsahu. Barang siapa orang yang tidak mengetahui sejarahnya, maka dia tidak mengetahui siapa dirinya. Kamu tidak tahu sejarahmu, maka kamu tidak tahu siapa kamu. Itu juga sama seperti peninggalan-peninggalan yang ada di sekeliling kita. Maka kita mesti jaga itu sebagai warisan leluhur kita. Apalagi itu bentuknya masjid, bentuknya tempat ibadah, maka jauh lebih harus dijaga lagi. Generasi Gen Z memegang peranan penting dalam melestarikan cagar budaya. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang memiliki arti penting sebagai identitas bangsa. Di era globalisasi saat ini, identitas bangsa perlu diperkuat untuk mempertahankan jati diri, yang salah satunya dapat dilakukan dengan nilai-nilai budaya sebagai pondasi kehidupan bangsa melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang tepat dan optimal. Generasi Gen Z dapat memberikan peranannya bagi kelestarian cagar budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai luhur bangsa dalam cagar budaya sudah sepatutnya dijaga dan dijunjung tinggi untuk diwariskan ke generasi-generasi penerus bangsa. Karena
Mbak cilok satu ya Mbak. Nanti kamu cut aja videonya. Cilok satu. Iya, cilok satu Mbak.